Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh-soleha Ibu. Oke, langsung saja ya. Sekarang Ibu sudah berada di penangkaran lebah PT apa Bu? PT Cipta Lebah Berkah. Oke, CLB disingkatnya. Jadi dengan Ibu siapa Bu? Chandra Lela. Iya, dengan Ibu Chandra sebagai owner ya Bu ya dari PT ini. Nanti kita akan langsung mengikuti proses dari awal memanen sampai ke pengolahan. Oke, kita lihat ke lokasinya. Oke, ayo. Ini lagi proses berjalan langsung. Kebetulan ini lagi ada pelatihan juga. Ini peserta-peserta pelatihan kita. Oh gitu, peserta Iya. pelatihan. Coba. Ini adalah? Ini ada kotak-kotak lebahnya ya. Iya, ini kotak-kotak lebahnya. Lebah apa ini Bu? Jenisnya? Mellifera. Ini adalah jenis lebah mellifera. Iya, jenis lebah mellifera. Oke. Kita sana. Oke, kita lihat lebah. Ya, yang sini ya, udah dia selesai. Sebelum kita lihat bagaimana lebah yang ada di dalam sini, nanti kita akan memperkenalkan jenis-jenis lebahnya dan juga keluarga lebahnya. Kita buka, Bu. Oke, ya. Wah. Kalau dari sini aja. Keluarga lebah itu terdiri dari ada ratu, kemudian ada lebah pejantan atau namanya drone, kemudian ada lebah betina sebagai pekerja. Kemudian kita buka dulu ya. Jadi yang menghasilkan madu itu yang Lebah betina. lebah betina ya Bu ya. Bisa. Bisa Mbak, nanti aja. Yang banyak ini lebah betina. Oh, lebah Pekerja, betina ya. ya. Jadi tugas lebah betina pekerja ini mencari nektar, kemudian memproses nektar itu menjadi madu, kemudian membersihkan tempat-tempat lebah, Ya. rumahnya. Banyak sekali. Ya, kemudian tugasnya juga mencari polen. Polen itu berfungsi untuk regenerasi, yaitu tepung sari. Kemudian kalau nektar itu nanti menjadi madu. Iya, nektar. Nektarnya ini nektar bunga apa ini, Bu? Di sini bukan bunga, ini nektarnya dari ekstra flora. Oh, Jadi ekstra ketiak daun. Jadi makanya madu akasia itu tidak mengenal istilahnya musim, karena dia bukan berasal dari bunga, tapi berasal dari ketiak daun. Ketiak daun. Selalu ada berarti ya, Bu ya? Iya. Ini kita mau ngambil apanya ini, Bu? Ini kita mau ngasih lihat, kan mau lihat keluarganya tadi Iya, ya. Ini untuk apa ini, Bu? Asapnya ini? Asap biar ini mereka biar dia agak semaput sedikit ya. agak semaput ya. Iya, biar dia nggak Nanti ganas. biar nggak disengat gitu, Bu ya? Biar nggak ganas ya. Nggak ganas. Mm-mm. Oh, iya. Oke, kita cari dulu keluarganya big, yang keluarga besar. Keluarga besar. Lebah. Jadi bukan manusia aja ya, Bu ya, yang ada keluarga besarnya. Iya. Lebah juga ada keluarga Lebah juga besarnya ada ya, Nak ya. keluarga besar. Nah, Wow.
Oke, bisa dilihat keluarga besar lebahnya. Nah, ini lebah betina semua. Semuanya ini Bu ya? Ya, Betina. kecil, postur tubuhnya lebih kecil dari yang lain. Dari ratu. Ratu kalau ratu panjang, kalau pejantan dia bulat, gede. Ini nggak ada nih Bu di sini, pejantan Nggak ada. sama ratunya? Enggak ada. Nggak ada ya? Ya. Nah, ini agak terak dulu ya. Iya. Oh, oh, oh. Nah, ini adalah brooch namanya. Brooch. Apa itu? Brooch ini telur calon bakalan jadi pekerja. Oh, koloni yang baru gitu. Iya, kalau telurnya untuk lebah betina atau pekerja biasanya kecil. Ini kecil-kecil seperti ini. Kalau jantan dia lebih gede. Nanti kita cari. Ini betina, Yang betina. pekerja. Nah, kemudian ini madu-madunya. Ini ada madu. Yang dalam sangkarnya itu. Ya, yang Bu, kuning-kuning Yang ini kuning-kuning. polen. Polen. Kalau yang bening-bening seperti ini Itu madu. madunya. Ya, kalau yang ini berarti polen. Iya. Yang dikonsumsi madu, yang polennya Polennya juga kita bisa konsumsi. bisa konsumsi. Jadi Iya, jadi propolis itu yang mana Bu? kalau propolis tidak dia di sini. Oh, bukan di Propolis sini ya? dia lebah trigona. Oh iya iya iya. Gitu. Itu sarang lebahnya. Ya, ini madunya. Kita cari pejantan ya. Lebah mellifera ini adalah lebah Australia, lebah ya. Eropa. Oh, bukan Indonesia ya? Tahun 1990-an itu ya, 80-an ya. Indonesia dikasih hadiah oleh Eropa melalui Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto. Pada saat itu diberi hadiah lebah. Nah, akhirnya Pak Soeharto mendirikan pusat Pusdiklat lebah di Parung Bogor, tapi sekarang mungkin agak ini ya vakum. Dari yang hadiah itu Akhirnya dikembangbiakan gitu ya Bu ya, dikembangbiakan. sampai sekarang. Ya, jadi lebah mellifera ini endemit Australia, Eropa. Lebah mellifera dengan lebah lain beda. Jadi gini, Bedanya? lebah itu ada dua jenis, lebah bersengat dan tidak bersengat. Kalau ini mellifera ini termasuk dalam golongan lebah bersengat. Lebah bersengat itu terdiri dari 3, yaitu lebah Apis dorsata, Apis mellifera, dan Apis cerana. Di Indonesia Apis cerana dan Apis dorsata. Dorsata itu yang biasa orang Jambi bilang sialang. Kalau cerana madu itu sialang gitu katanya ya. Nah, kalau yang satu lagi cerana itu biasa orang Jambi bilang repo. Nah, kalau yang ini jenisnya memang dari endemit Australia gitu, Eropa. Sedangkan trigona itu lebahnya lebih kecil-kecil, tidak bersengat, tapi gigit gitu. Dan penghasil propolis itu lebah trigona. Jadi kalau nyari ini di sini nggak dapet gitu. Iya, iya. Kebakar nih. Ini ada kayu di lubang itu apa? Itu obat Biar kutu, obat kutu. hama, untuk mencegah hama. Ada hamanya juga berarti ya yang Iya. menyerang lebah ini. Iya dong. Kalau kita manusia virus ya. Lebah hama ya. Aduh, ini susah. Nah, dalam satu keluarga lebah mellifera ini ada satu kotak. Dalam satu kotak itu ada tutupnya. Tutup ini
sekasa, kemudian ada tutup yang ini ya, luar. Iya, yang luarnya. Dianya ada 7 frame. Ini namanya frame. Frame ya. Ya, namanya frame. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Dia ada feeder juga. Kalau kita seperti itu. Fungsinya feeder selain tempat makan, dia juga berfungsi untuk penghangat Oh ya. dan menstabilkan kadar air untuk madu lebah. Gitu. Kita lanjut ke tempat yang satunya aja ya. Oh ya, Mas, kalau mau syuting tuh yang lagi panen, ngangkat itu boleh. Iya, lagi. Sini. Baru masuk, Kris. Sampai lebih sarangnya sekarang. Baru masuk, Kris. Nyari telur jantan. Wow. Ai. Nah, ini tadi kita nyari telur pejantan. Ada di sini? Nih, ini Pejantannya? pejantan semua ya. Ini telur pejantan. Telur pejantan. Dia lebih gede-gede. Beda dengan yang tadi ya, lebih kecil. Iya, bentar. Boleh dimakan langsung dari situ. Saya ibu pinjam dulu. Sarang juga, Pak. Sarangnya juga. Jangan ditelan tapi ya. Oh, dikeluarin lagi, dilepeh. Jadi ini telur pejantan ini seperti ini. Dia lebih gede. Yang tadi. Ini kan betinanya datar, iya. kalau pejantan agak nongol. Gitu. Kampung jari. Makan jaringnya nanti. Aduh jatuh. Ayo Kris, aduh grogi Kris. Nah, ada pejantannya enggak di Lazis? situ? Lanjut ya. Nektarnya baru masuk, Kris. Pas jatuh. Iya, kameramen. Ini mana yang nyuap biar makan ya. Musuhin kantong. Ini Pak, cicipin Pak Ridan, mana Pak Ridan? Oke anak-anak ibu, ini adalah sarang lebahnya. Jadi ini itu bisa kita makan seperti ini aja langsung. Hup. Coba ya. Netes, Kita coba ya. Agak susah. Gambar jelek kameramen lagi yang tahu. Manis. Nah, itu kasih kameramen. Alhamdulillah. Kanan lu main tagi. Aduh penuh tangan saya. Tumpah-tumpah. Bu ya. Kenapa? Enak ya? Enggak lah enak. Kalau madu Manis. asli pasti enggak enak, tidak mengenakan. Yang enak tuh madu yang Mana di mana? Mau kemana Bu? kita ke ujung, lihat di sana ada pohon-pohon akasianya. Oh lihat pohon Ya, akasianya. ini ya sumber pakan dari lebah tersebut ya. Sumber pakan utamanya gitu Bu ya. Iya, Sampai nanti dia menghasilkan madu. ya. Kita akan melihat keluarga, masih dalam keluarga lebah ya, tentang pejantan, tentang Ratu lebahnya. ratu lebahnya, betinanya gitu. Tugas ratu itu ya menelor untuk kawin dan menelor. Kalau tugas pejantan itu juga hanya kawin, kemudian udah kawin mati.
Iya. Nah, kalau tadi yang betina udah dijelaskan bahwa petugasnya dia kerjanya cari nektar, cari polen, kemudian memproses nektar menjadi madu, terus memproses polen itu menjadi breed broods, kemudian jadi broods gitu. Sampai akhirnya Iya. bisa kita panen gitu Bu ya. Iya. Nah, kalau ratu dia bertelur, nanti telur itu sudah jadi telur, jadi pupa, jadi larva. Kemudian baru nanti membentuk broods seperti itu. Nah, lebah ini juga usianya, lebah pekerja itu biasanya 3 bulan sampai 4 bulan paling lama. Tapi dan mereka harus beregenerasi. Koloni yang baru harus ada gitu Bu ya. Iya, Untuk penggantinya. beregenerasi terus. Ya, makanya sangat dibutuhkan sekali polen. Polen itu sangat berperan ketika dia untuk regenerasi gitu. Jadi kalau ratu tugasnya reproduksi ya. Kalau pejantan tugasnya mengawinkan. Udah itu mati gitu. Makanya kalau dalam satu koloni lebah, dalam satu kotak itu namanya satu koloni, itu tidak mesti pejantannya banyak karena pejantan nanti akan menghabiskan madu. Gitu. Nah, Justru dia menghabiskan ya. iya, karena Yang tugasnya cuma capek dia menghabiskan. iya, karena tugasnya cuma mengawin kan. Iya. Kemudian kalau lebah betina itu atau pekerja ketika dia baru lahir itu tidak bisa langsung terbang. Jadi belum langsung bisa mencari nektar atau polen. Dia nanti biasanya baru lahiran itu lebah yang baru lahir itu yang paling banyak menghabiskan madu. Gitu. Jadi nanti madu itu di istilahnya menyusuin dianya gitu. Ibarat kata kita manusia juga gitu, baru lahir kan belum bisa langsung jalan gitu. Masa pertumbuhan gitu Bu ya. Iya, masih menyusuin dulu gitu. Nah, biasanya lebah yang baru lahir itu tugasnya bersih-bersih aja di sarangnya, sarangnya. itu, di rumahnya lebah itu, gitu, di sel-selnya itu ya. Namanya kan frame, dalam frame itu kan ada lubang-lubang namanya sarang lebah ya. Ya, sarang lebahnya. Nah, itu yang bolong-bolongnya itu namanya sel. Harus dibersihin sel-selnya itu Bu ya. Iya, yang bersihkan itulah baru-baru pekerja lahir. yang baru lahir. Karena dia belum bisa terbang, tugasnya itu membersihkan itu. Ini Kemudian, luas juga ya Bu ya. iya. Lokasi peternakannya. Penangkaran lebah. Itu sih. Nah, kita lanjut ke sana. Nanti kita lihat keluarga lebahnya ya. Itu terhampar kebun akasia, itulah dari situlah hasil nektarnya didapat. Iya, dari ketiak daunnya tadi itu Bu ya. Iya, kalau akasia itu ketiak daun, Ketiak daun bukan akasia. dari bunga. Jadi Iya. sumber pakannya itu nektar itu ada 2, dari ketiak daun dengan dari Sari bunga ya. dari bunga. Dari bunga. Berarti dia standby terus ya Bu ya stoknya. Iya. Karena tidak tergantung musim. Nah, sini kita lihat. Kita buka ya. Saya cek dulu bentar. Aduh, asapnya lupa dibawa. Aduh, nanti dia liar pula. Adakah yang bawa asap? Enggak. Ini lebah pejantan. Pejantan ini tidak menyengat dia. Iya. Dia tidak Lebih besar bersengat. ya Bu ya Iya. ini daripada yang lainnya. Iya, nah bodinya lebih gede dari yang lain. Bisa dilihat kan? Lebih hitam. Ini jantan. Iya. Ah iya. Sudah tahu. Ustazah. Sudah tahu Tinggal sekarang. cari ratu. Ratunya ini yang belum ketemu. Iya. Ratunya sembunyi Beda jantannya apa? Nah, Dia lebih badan besar. jantan lebih gede. dan lebih hitam. Nih, ini pejantan. Ini Mana tadi? contohnya. Ini jantan. Badannya lebih hitam, lebih gede, lebih bulat. Lebih bulat. Ya.
Seru ya lihat keluarga lebah. Iya. Banyak keluarganya. Nah, ini pejantan nih. Kan lebih gede dari yang lain kan. Iya ya. Dan dia tidak bersengat, tidak punya sengat. Sedikit juga Tidak bisa. jumlahnya ya. Nah, kita cari ratu. Kemanakah ratunya? Ratunya sembunyi. Baru lahiran nih. Baru lahiran. Ratu lebah juga lahiran Ibu ya? Iya dong. Iya dong. Berarti masuk mamalia. Kok mamalia? Melahirkan. Oh itu belum ya? Oh ini masih baru ya? Iya, ini Oh sama. ini sangkar sarangnya yang masih sangkar. Ini sarangnya yang masih kosong ya Bu ya? Iya, ini baru ditaruh. Nah, ini Oh, baru bakalan jadi ditaruh. telur pejantan nih. Itu. Iya iya. Bukan ratu. Bukan ratu. Bakal tempat ratu. Ya, tapi sudah dimatiin sama dia. Sudah dibunuhnya Udah duluan. dibunuh. Ini banyak. Nah, ini banyak baru lahiran ini. Baru Pekerjanya. lahiran. Dia lagi bersih-bersih ya? Iya. Iya. Kayaknya ini nih ratu. Mana? Ini ratu. Dia masih pendek. Nih. Ini ratu. Itu ratu. Iya, kita cari yang ini yang belum pendek, masih baru Itu lahir. masih muda ya? Masih belum muda kawin beli ya? Belum kawin. Jadi kalau kawin dia makin panjang nanti. Oh gitu. Tadi dia jalannya yang paling cepat. Yang paling cepat jalannya. Kami belum tahu nih bedanya yang mana. Ya karena dia hampir sama nih di sini. Tadi ada. Ratu baru. Belum sempat 2 periode lagi, kan nyalon kemarin. Sarangnya itu Oh, berarti Kalau propolisnya yang- ngambil dari yang di sini ya? enggak, propolis lebahnya beda. Oh, beda. Penghasil lebah trigona. Tadi kan udah dijelasin tadi ya. Berarti kalau nggak ada dia dibunuh berarti Bu ya? Dibunuh, Bunuhnya disengat itu ya. disengat dikeroyok lah. ramai-ramai. Sengat rame-rame. Rame-rame ya parah nih. Radikal sekali. Main keroyok ini. Iya, kalau nggak diterima ya udah dimati. Kalau diterima udah nanti kawin. Mereka bikin kriteria enggak? Ya, yang bisa diterima, yang tidak bisa diterima. Udah pakai kandidat. Nggak pakai ya? Kurang tahu juga kita ya. Udah pakai kandidat juga kalau Kriterianya Iya, aku pernah branding. harus begini gitu ya. itu ya teman-teman. Perlu Kota teliti ya. yang ini nih. Mana satunya? Nih. Ini adalah ratu lebah. Oh. Bentar. Dia berjalan. Ini ya. Nih. Wow. Satu lebah. Posturnya beda ya dengan Ya, lebah dia lebih pekerja. panjang, lebih langsing. Ini dia sudah kawin atau belum ini Bu? Ini kayak Belum sudah, ya? Sudah. Oh, sudah ya. Kayak gak perlu kamu cecep. Sesar tuh. Langsung dia ngempesin. Langsung dia ngempes. Oh, dia yang menghasilkan banyak-banyak nih. Nah, tugasnya bertelur. Bertelur. Keliling-keliling dia. Kenapa nih keliling? Tuh, dia memang keliling. Dia makan aktif. naruh telur-telur itu di semua sel-selnya. Di semua sel-sel ditaruh telurnya. Ini. Ini. Ada satu ratu ya Bu ya? Ya, Di satu sarang ini. dia pasti menghindar-hindar ya. Menghindar dia. Ada ketemu? Ada. Nanti dipanahin aja. Oke. Oke. Udah ketemu. Kayaknya merakyat. Jadi sudah ketemu. Akhirnya. Baru dia muncul. Pas nyebut kamera tadi. Udah usah dimasukin konten kan. Langsung dia nongol. Aku Eksis jangan. dia mau masuk konten. Sampai Nongol lah dia. aku udah dimasukin kata dia kan. Oke, Masa sudah. rakyatku bayang masuk konten. Nah, kalau untuk pemasarannya biasanya kita ada online, ada offline. Oh iya untuk sponsornya gitu ya. Kalau biasanya kita pemasarannya tuh B2B, B2C juga. Kalau B2C sih biasanya kayak Om Cecep ya. Ke customer. Nah, Langsung Om ke Cecep dia customer. reseller, terus langsung ke customer. Kita ngasihnya ke reseller kita, ke distributor kita, Om Cecep. Tapi kalau B2B kita ke perusahaan. Nah, itu dalam partai gede.
gitu. Yang contohnya seperti ekspor, terus ke perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita, Japara Indonesia. Sudah banyak juga berarti Ya, Bu ya? CP Nutrima. Kemudian ada lagi Honisia di Jogja. Kalau Nutrima itu CP Nutrima itu di Bogor. Oh, bukan di Jambi aja berarti Bu ya? Bukan. Di Bogor ada. Ya, terus kalau yang Javara Indonesia itu Jakarta. Jakarta. Ya, dia pasarnya ke Eropa tapi dalam bentuk branding. Merek dari mereka gitu ya? Iya, itu dia makluan dari kita. Gitu. Itu sih kalau pemasarannya. Dan online dan offline. Berarti diiklankan di media sosial juga, di Instagram, Ya. di YouTube, Ya, dan lain-lain ada gitu Bu ya? konten-konten lah, ya. Karena emang zamannya seperti itu sekarang, Nak. Iya, sudah zaman Online, online. diiklankan media online. Tapi sih tetap aja cara offline itu dipakai. Cara Iya. offline itu dipakai di copy paste ke online. Seperti contoh ketika kita memperkenalkan madu kita ke customer, itu kan mereka tidak bisa kita lihatkan aja dari gambar, foto atau video. Tetap kita kirimkan sampel, mereka silakan Sampelnya cicip ya. dulu. Ngicip. Iya. Nanti baru setelah itu mereka bernegosiasi dengan kita. Gitu sih kalau pemasaran website, YouTube, terus Instagram. Instagram. Betul. Oke. Selanjutnya kita mau lihat Mana lagi produksi? Kalau produksi di sana di Pasir di Putih. Pasir Putih. Mm-mm. Ini kalau misalkan di sini kan Bang, kualitas madu di sini sarangnya itu lebih enakan yang langsung diambil atau misalkan kita beli langsung di toko gitu. Kalau yang ditanya lebih seger ya, lebih seger memang langsung begitu tadi panen. Begitu panen kita konsumsi itu lebih segar. Lebih segar. Kenapa? Karena ketika baru panen tadi itu kadar air, kadar pH-nya itu memang benar-benar segar fresh baru keluar dari sarang lebahnya tadi. Nah, berbeda kalau misal sudah ke sana kan ya mungkin masih udah kena kebuka udara bebas kayak gitu kan. Karena sifat dari madu ini dia sangat mudah untuk mengikat zat di sekitarnya, termasuk uap air. Apalagi misal madu nih dekat sebuah bau-bauan atau misal dekat WC, dia akan sangat mudah berbau. Berarti kualitas madu tuh lebih bagus disimpan di mana itu Bang? Yang paling baik adalah dia disimpan yang jelas jauh dari tempat yang berbau. Yang berbau. Kemudian juga jangan disimpan di tempat yang kena sinar matahari langsung, karena dia mudah fermentasi. Nah, fermentasi ini adalah proses alami dari enzim. Nah, enzim dari madu tadi, enzim itu ludahnya lebah, namanya enzim diastase. Itu dia bereaksi terhadap panas, terhadap cahaya, goncangan. Nah, itu yang bikin madu bisa bergas tuh di situ. Bergas. Jadi ketika lihat madunya kok bergas, nah itu fermentasi sebenarnya. Kalau madu yang disimpan di kulkas kan ada sebagian misalkan ini kok kering gitu Bang, beku gitu. Itu asli atau misalkan ada campuran gitu. Ya. Jadi madu asli itu dia bisa membeku atau mengkristal, bisa juga tidak. Itu tergantung dari apa sih yang dihisap lebah gitu. Oh, dari yang Dari dimakan makanan lebah itu, ya, makanan. biasanya kalau bunga yang dihisap ya, itu memang akan banyak yang mengkristal. Tapi kalau misal nektar, kayak akasia atau cairan itu jarang. Cuman rata-rata kita tergantung ini kadar air atau curah hujan juga. Kalau sering hujan kan kadar airnya tinggi. Tinggi, berarti kualitasnya lebih bagus ya Bang? Ya pada dasarnya kualitas madu itu ditentukan dari enzim. Dari enzim. Berapa jumlah enzim? Nah, itu bisa ditentukan dari laboratorium. Kalau kita di sini rata-rata enzim antara 11 sampai 13. Nah, sedangkan standar dari BPOM sendiri enzimnya itu 3. Artinya melebihi dari standar. syarat dari Balai POM. Berarti kalau misalkan untuk mendapatkan kualitas yang bagus, enzim yang bagus, terkait dengan lokasi berarti harus lebih ke dalam lagi hutannya Bang atau lebih Yang ke jelas dalam ini, ini kan dekat lahan dia radiusnya 2 km dari sumber jalan. pakan. Pakan lebah. Pakan lebah tuh ya kalau di sini nektar akasia. Oh. Nah, sekitaran sini
kita cek radius 2 kilo itu ada akasia atau tidak. Oh, berarti kalau misalkan ada akasia itu lebih bagus Bisa, ya. kualitas lebahnya. Oh. Kalau ini penempatan kita di sawit ini tujuannya untuk tempat berteduh. Heeh. Nah, karena kalau lebah kena sinar matahari langsung panas, dia bisa mati juga. Jadi daya tahan lebah itu kan kalau ada peneduh gini dia lebih kuat, gitu. Lebih teduh. Heeh. Baik, Ananda Soleh Soleha yang masih menyaksikan dari rumah. Di sini kita sudah berada di lokasi penakaran lebah ya, Ananda Soleh Soleha. Bisa dilihat di belakang Ibu, ada proses pemisahan lebah dari sarang madunya ya, dari sarang lebahnya maksud Ibu ya. Bisa dilihat di sini sedang dilakukan proses pemisahannya dan terlihat juga bapak-bapak yang bertugas menggunakan perlengkapan yang safety. Nah, di sini bisa kita lihat nih, sudah ada di sebelah kita ada Ustadz Nofri yang sudah mencontohkan peralatan yang dilakukan, perlengkapan yang dipakai ketika hendak melakukan pemisahan madu dari sarang lebahnya. Jadi harus safety ya, Nak ya. Kalau kita tidak safety ketika kita memanen madu, maka bisa jadi nanti lebahnya malah menggigit kita. Nah, di sini juga sudah ada contoh lain untuk perlengkapan keamanan ketika kita hendak melihat penakaran lebah untuk melihat proses pengolahan madu. Nah, ini dari sisi Ya, baik Ananda Soleh Soleha. Jadi kalau tadi kita sudah lihat dari sisi safety Ustadz ya, ada pakai helm, kemudian ada pakai seperti kelambu gitu ya, agar melindungi dari sengatan lebah. Nah, di sini adalah contoh yang Ustazah Suhe pakai, Ustazah Suhani pakai agar terhindar juga. Kan Baik, Ananda Soleh Soleha hebat. Jadi itu tadi penjelasan ketika kita sudah berada di tempat penakaran lebah. Kita sudah tahu prosesnya di belakang sana, ada alat yang digunakan. Kemudian ketika kita sudah sampai di sini, jangan lupa untuk memakai perlengkapan yang safety ya, agar kita tetap aman. Kemudian kita juga terhindar dari sengatan lebah. Sekian untuk proses Proses pemanenan. Ya, sekian untuk proses Sekian untuk proses pemanenan lebah. Kita akan menuju ke tempat produksi lebah. Oke, baik Anak Ustadz, sekarang kita lanjut di proses selanjutnya, yaitu adalah proses dari distribusi. Nah, bagaimana cara PT Cipta Lebah Berkah untuk mendistribusikan madunya itu? Nah, kita di sini langsung bersama dengan Bang Cecep, ya Bang. Insya Allah nanti akan mengarahkan kita. Nanti Anak sekalian, Anak Ustadz, kita akan mengikuti kemana arah yang akan diarahkan oleh Bang Cecep. Oke, mungkin langsung saja Bang. Oke. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Ini adalah ruang produksi ya. Kemudian tadi kita sudah kunjungin penangkaran lebah yang ada di Danau Lamo. Nah, ini hasil yang sudah dikemas ya. Ini hasil yang sudah dikemas. Kalau ini ukurannya 1400 gram atau 1,4 kilogram. Ini 650 gram. Nah, kalau ini 400 gram. Nah, kalau ini namanya madu kelulut. Nah, madu kelulut itu apa? Kalau yang kita lihat tadi di lokasi adalah ini 1, 2, dan 3. Itu dari lebah yang bersengat. Kalau ini dihasilkan dari lebah yang tidak bersengat. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau pemasaran PT CLB sendiri selain ini ya secara offline, kita kan sudah punya pelanggan. Ada istilahnya itu, bahasa kita itu B2B, business to business, itu alias perusahaan jual ke perusahaan. Jadi itu maksudnya apa? Belinya banyak kayak gitu. Ya belinya banyak, langsung 500 kilo atau mungkin 1 ton, 12 ton. Kalau kita sekarang sih biasanya ada 2 ton per bulan. Nah, kalau yang satu lagi ada jenisnya B2C atau business to customer. Jadi langsung perusahaan menjual ke
pembeli langsung Pembeli gitu. langsung. Yang belinya satuan gitu loh, Ustaz. Nah, kita jualnya di mana? Kalau yang B2C kita ada di beberapa marketplace tuh ada. Kayak ya katakanlah kayak Tokopedia, Shopee itu kita jual juga di sana. Kemudian juga ada di beberapa toko ataupun reseller yang tersebar di Provinsi Jambi ataupun di Indonesia juga ada. Nah, ini adalah kemasan produk yang ada di sini ya. Oke, itu Nah, dulu. kalau misalkan ini Bang, misalkan ada pesanan rumahan yang mungkin belinya tidak kotaan ataupun skala banyak, mungkin pesanan sekitar 20 kilo, 30 kilo. Nah, itu misalkan untuk mesannya mereka langsung datang ke sini atau melalui online atau seperti apa itu Bang? Banyak pilihan sih, mau datang ke sini boleh, ataupun mau diantar ke alamat juga bisa, karena kita punya kerjasama dengan ekspedisi, atau juga kita juga punya kurir khusus. Nah, kebetulan memang kebanyakan kalau pelanggan B2C yang langsung beli ya, itu minta diantar ke alamat kebanyakan. Oh, kebanyakan. Ada juga yang suka datang ke sini, ada juga. Maka bebas sih pilihan kita. Oh, jadi kalau misalkan mereka baru, tapi pengen pesan banyak. Nah, biasanya itu dikirim dulu dak misalnya Bang sampelnya gitu untuk mencicipi rasa yang ini atau misalkan yang sesuai dengan pesanan. Biasanya sih kita kirim sampel dulu, kirim sampel, contoh ya, kita kirimkan contoh, cocok nih bagi si pelanggan nih atau calon pembeli tadi, yaudah mereka order. Oke. Nah, oke baik Anak Ustadz. Nah, demikian ya cara pemasaran madu. Jadi semangat kita untuk berwirausaha itu harus lebih ditingkatkan lagi. Dengan cara agar produk kita laku, maka kita melayani pembeli itu dengan baik. Dan ketika ada pembeli yang datang, kita berikan dulu sampel-sampel untuk dipilih agar mereka percaya dengan madu yang kita tawarkan ya Bang. Oke. Mungkin bisa selanjutnya Bang ke kemana kita gitu. Oke. Kalau ini yang kita lihat ini ya, ini nih disebut evaporator. Jadi evaporator ini fungsinya nanti untuk mengentalkan atau mengurangi kadar air. Jadi ini cara kerjanya nih kan dia kayak oven, kayak pengering rambut. Jadi ini menghembuskan udara kering tanpa merusak enzim yang terkandung di dalam madu. Makanya ada orang bertanya, kok madunya kental? Ya memang pakai alat ini. Tapi sekali lagi bukan dimasak. Karena kalau dimasak itu kan dia di suhu 40 derajat itu akan merusak enzim pada madu. Kalau ini dia dihembuskan saja, ditiupkan saja sehingga kadar air itu berkurang. Nah, itu tujuannya apa? Supaya madu lebih awet lagi karena kadar airnya tadi yang berkurang. Oh iya. Jadi dengan berkurangnya kadar air tuh bisa mengurangi proses fermentasi. Fermentasi. Nah, dengan melambatnya proses fermentasi maka madu akan lebih tahan lama. Kan ada orang bilang kayak gini, madu itu bisa bertahan sampai berabad-abad. Betul, itu tergantung kadar air. Kalau kadar air cuma 3%, 5%, seperti madu-madu yang dihasilkan di daerah panas ya, seperti gurun pasir, itu berabad-abad. Tapi kalau madu yang encer, kadar airnya tinggi, itu tergantung penyimpanan lagi. Gitu. Semakin basah berarti fermentasinya jadi kurang lama ya. Artinya semakin sedikit kadar air, bertahan madu itu makin sangat lama banget. Bisa berabad-abad, betul sekali itu. Seperti itu. Ini mesinnya, mesin evaporator. Gitu. Tapi ini tidak ada di Indonesia ya. Oh, ini tidak ada di Indonesia. Ini ada hak ciptanya. Oh, kalau ini madunya sama ya Bang? Iya. Kalau ini madu pahit. Madu pahit. Iya. Itu sama dengan yang ini bukan? Iya. Oh. Oke, paling gitu. Untuk selanjutnya air paling. Baik, Ananda Saleh-Saleha, kalau tadi kita sudah melihat proses bagaimana menghasilkan madu dari tempat penangkarannya, sekarang di sebelah Ibu Rahma nih sudah ada pemilik dari PT Cipta Lebah Berkah. Nah, di sebelah Ibu ada Ibu Sandra Lela ya Bu ya, pemilik dari PT Cipta Lebah Berkah. Nah, sebelum itu
kita akan tanya-tanya sedikit ya sama owner pemilik PT Cipta Lebah Berkah, bagaimana sejarah PT ini terbentuk, kemudian apa-apa saja yang sudah dilalui. Nah, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Iya, sehat. boleh disapa Bu Ananda. Oke, Assalamualaikum. Makasih, Mas. Selamat siang Ananda. Perkenalkan saya Chandra Lela, owner dari PT Cipta Lebah Berkah atau biasa disebut Madu CLB. Oke. Sebelumnya mungkin siswa-siswa kami belum kenal ya Bu ya sama PT Cipta Lebah Berkah. Jadi di sini Ibu akan memperkenalkan kira-kira PT Cipta Lebah Berkah ini udah berjalan berapa lama, kemudian apa-apa saja yang ada di rumah produksi PT Cipta Lebah Berkah. Kita langsung tanyakan sama Ibu Chandra atau Ibu Lela yang Ibu bisa sapa. Bebas. Ibu Lela aja ya. Iya, Nah, boleh. jadi kalau kita melihat PT Cipta Lebah Berkah ini udah berjalan berapa lama, kemudian kok bisa terpikir membuat usaha ini Bu, usaha madu dari sekian banyak jenis usaha yang lain? Ya, PT Cipta Lebah Berkah ini berdirinya di tahun 2008. 2008. Iya, awalnya kita itu rumah madu hutan Jambi. Nah, kemudian berjalan waktu di tahun 2020 terbentuklah PT Cipta Lebah Berkah. Dan dulu diawali dengan kita pengepul madu sialang, biasa disebut madu sialang atau Apis dorsata kalau bahasa Latinnya. Kemudian berjalan waktu, tergerusnya madu Apis dorsata atau sialang itu di tahun 2015 ya. Asap Jambi itu hampir setahun, dan Lebah disitulah transisinya sampai 80% Lebah sialang itu udah hijrah, nggak di Jambi lagi gitu. Jadi produktivitasnya sangat-sangat berkurang. Namun kami berinisiatif dari awal bergerak itu memang udah niat untuk suatu saat nanti harus punya lebah sendiri, karena untuk mengandalkan alam itu untuk dalam dunia bisnis tidak bisa untuk kontinuitas ya, sedangkan untuk permintaan banyak ya. Jadi kendala yang kita pada saat itu ya di bahan baku. Bahan baku. Sebelum lebih lanjut nih Bu Lela, dari sekian usaha tadi udah sempat ditanyakan, kenapa terpikir kok jadi lebah yang jadi bahan usahanya dibandingkan dengan usaha yang lain? Itu awal mula bisa diceritakan sedikit nggak? Biar kira-kira Ananda yang sedang menyaksikan di rumah bisa tertarik, oh ternyata menguntungkan sekali ya kalau kita usahanya lebah madu seperti itu. Iya. Awalnya ini usaha ini sebenarnya dari suami. Suami dari saya suami. kebetulan kerjanya di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Jambi ya, Suta. Jadi di situ di bandara itu kebetulan dia di kantornya itu di tower itu ada banyak lebah. Oh, jadi latar belakangnya dari Iya. kisah suami Ibu sendiri ya? Ya, kemudian entah gimana ada permintaan dari luar Jambi banyak ya, alhamdulillah kita coba penuhin. Nah, ketika di belakang rumah tuh ditaruh di dapur tuh banyak, kenapa nggak kita branding aja gitu kan ya. Akhirnya kita coba nge-branding, angkatlah nama Rumah Madu Hutan Jambi. Pada saat itu kita nyobanya pasarnya di apotik, ternyata nggak jalan. Di apotik ya Bu ya? Nggak jalan, nggak repeat. Di apotik satu pun dalam waktu 3 bulan itu nggak ada jalan. Jadi akhirnya kita tarik lagi. Akhirnya kita robah lagi marketnya, coba ke toko oleh-oleh. Alhamdulillah disitulah meledaknya. Mulai terlihat ya Bu Iya, ya? Berkembang. dulu pokoknya di bawah tahun 2015 itu satu toko oleh-oleh aja, ada toko oleh di Jambi, toko oleh PMP gitu. Satu bulan aja dia bisa paling sepi itu 400 botol satu 400 tempat. botol ya? Dan saya di tahun 2000 di bawah 2015 itu produksi itu sampai 5.000 botol per bulan. 5.000 per bulan, Masya Allah. Berarti udah terlihat sekali ya Bu ya? Ya, keuntungannya ya. dari usaha madu itu sendiri ya Bu ya? Untuk Dari madu sialang itu ya. madu sialang. Oh, itu masih madu sialang? Iya, pada saat itu madu sialang, dan ya memang saya bermain sendiri. Awal mulanya itu di tahun 2008 itu harga madu itu hanya 7.000. 7.000? Ya, 7.000, dan kesadaran masyarakat untuk sehat dengan minum madu tuh masih jauh sekali, masih jauh sangat sekali. kurang. Ya. Jadi itu ya Ananda Saleh-Sehat dibalik sejarah PT Cipta Lebah Berkah ini terbentuk ya Bu ya. Jadi dari 2008 sampai 2021 nih masih eksis
Berarti udah masuk tahun ke-13 ya Bu ya? Insya Dengan Allah. segala apapun yang sudah dialami dari Iya. pasang dan surutnya. Nah, jadi Bu, jadi untuk Ananda kelas 5 ini, SDIT Nurul Ilmi 1 Jambi, kita belajar di sini untuk kunjungan edukasi membahas soal kegiatan ekonomi, mulai dari konsumsi, produksi, sama distribusi. Boleh dijelaskan secara singkat nggak Bu untuk produksi, kemudian distribusi mungkin tadi nanti ada di segmen yang lain. Mungkin untuk proses produksi sendiri itu seperti apa Bu untuk PT CLB ini? Ya, dari proses itu kita ada ikutin SOP-nya dari SNI. Berarti Dari- sudah terstandar ya Bu ya? Insya Allah standar dari mulai perawatan lebah, terus kemudian pemanenan. Dari hasil pemanenan itu pun kita ada standarnya jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Kemudian terus yang layak panen dan tidak panen. Kemudian nanti masuk ke ruangan ke gudang produksi itu nanti diukur dulu kadar airnya berapa. Kemudian nanti baru ada proses lagi. Berarti- Pembuangan kadar airnya, kemudian pembuangan kadar air itu makan waktu 1 kali 24 jam. Nah, udah gitu nanti penyaringan lagi, penyaringan dulu, penyaringan kemudian kita proses ya, pengurangan kadar air, kemudian setelah pengurangan kadar air 1 kali 24 jam, besoknya kita saring lagi. Setelah kita saring itu dibiarin dulu, tidak langsung dibotolin. Kemudian setelah itu besoknya baru kita botolin, Bisa baru di-packing. Iya. Oke. Jadi 3 hari. Jadi untuk sampai bisa didistribusikan dalam bentuk packingan itu membutuhkan waktu 3 hari Iya, dari 3 hari. proses panen Dari mulai proses masuk gudang ya. masuk gudang ya. Jadi Iya. tidak dihitung proses panennya ya Bu ya. Iya. Masuk gudang sampai dia ditunggu dulu baru Iya. bisa di-packing. Benar. Seperti itu. Nah, Bu Lela kalau boleh tahu juga nih mungkin dari Ananda Soleh Soleha kelas 5 nih ada tujuannya pengen jadi pengusaha. Nah, kira-kira kalau jadi pengusaha itu kan butuh proses ya Bu ya, bukan sekali jalan sudah bisa meraih hasilnya. Nah, kira-kira kalau misalnya dari statement pemiliknya nih PT CLB, kira-kira apa yang bisa dibagikan untuk Ananda kelas 5 SDIT Nurul Ilmi 1 Jambi? Intinya kalau kita ingin menjalankan sesuatu baik bisnis atau kegiatan apapun, yang paling penting itu fokus kontinuitas. Oke, jadi fokus sama continue ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita jatuh, nggak langsung berhenti, Iya. harus dicari dulu kira-kira apa sih yang membuat ini nih gagal seperti Iya, ya Bu ya. cari Jadi solusinya cari lagi. solusinya lagi, jadi dikembangkan lagi, Iya. diperbaiki apa-apa yang masih kurang dan yang masih kurang tepat ya. Iya. Jadi untuk lebah madu sendiri bukan asal juga ya Bu ya. Sekali misalnya kita udah punya penangkarannya, udah bisa langsung panen, tetap ada SOP-nya, Iya. harus ada standarnya karena kalau tidak mengikuti standarnya mungkin hasil madunya sendiri juga berpengaruh ya Bu ya? Benar. Iya, berpengaruh. Nah, baik Ananda Soleha kelas 5 SDIT Nurul Ilmi 1 Jambi, itu tadi perbincangan sedikit kita sama owner PT Cipta Lebah Berkah. Semoga dari perbincangan kita ini mungkin di antara Ananda mau ada yang ingin bercita-cita menjadi pengusaha seperti Ibu Lela mungkin ya, mungkin omsetnya sendiri Ibu juga nggak bisa hitung, udah jalan 8 tahun. Kira-kira kalau bisa digambarkan berapa tuh omset kotornya gitu, biar nanti wow, jadi ini keren juga nih kalau jadi pengusaha gitu. Kalau omset tuh pasang surut Pasang surut ya, tergantung panen. Iya. Yang jelas alhamdulillah ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah ada. bisa berbagi. Iya, intinya tetap berbagi sesama kita agar lebih berkembang lagi usaha kita ya. Iya. Nah, untuk Ananda Soleha sampai bertemu lagi di segmen berikutnya.